Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita berjumpa lagi yang pada kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang ya mungkin tiap tahun ada dan bahkan cenderung, naik ya, dan mudah-mudahan ke depannya juga kasus seperti ini turun. Kita akan bahas seputar permasalahan narkoba yang mana anak-anak muda terutama di kota, itu Masya Allah, adiktifnya sangat-sangat besar sekali. Bahkan bukan hanya di kota, tapi juga di desa juga sudah merambah. Bahkan di suatu tempat yang jauh dari perkotaan, itu justru tempat, peredaran narkoba, gitu. Kemudian alhamdulillah di studio juga sudah ada saat ini, ada dari, kepolisian, Kasubdit 4, Polda Bali. Beliau adalah AKBP Endang Tri Purwanto, SIK, MHI. MSI, Iya. maaf dong. Kemudian ada juga, Dr. Bagas Prasetyo Wicaksono, benar ya? Bagas Satrio ucapan. Oh, Dr. Bagas Satrio ya? Iya. Baik, beliau dari Universitas Pajajaran, lulusan sana. Kemudian terakhir ada guru kita, Ustadz Zainuddin Mudaham LC. Kita pertama kali kita akan ke bagian kepolisian yang mana beliau punya data nih, kasus banyak terjadi di Bali. Siang, Pak Tri. Oke, selamat siang. Siang, gimana kabar antum? Alhamdulillah baik. Nah, ini nih kita sekarang ngebahas tentang permasalahan narkoba yang mana anak-anak muda ini banyak nih, terutama mungkin Pak Tri, bagian kepolisian, tahu nih kasus per kasus di Denpasar seperti apa untuk anak muda. Silakan. Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan kepada seluruh Yang menyaksikan ya. ya, tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita ketahui sampai saat ini pandemi masih berlangsung. Kenapa saya selalu menyampaikan seperti ini? Karena salah satu efek pandemi yaitu mulai meningkatnya street crime, kemudian dan yang kita bahas saat ini narkoba. Nah, kenapa? Karena dengan banyak adanya pandemi, tentunya lapangan pekerjaan menjadi berkurang, banyak yang dirumahkan, bahkan dipecat dan sebagainya, sehingga mau tidak mau kebutuhan perut harus terisi dan dengan shortcutnya atau jalan pintasnya yaitu jadi pengedar. Itu berpengaruh juga ya? Ya, mempengaruhi. Belum lagi istri ngomel, anak juga. Karena itu ya. Iya, karena akhirnya dengan iming-iming pengedar yang lumayan hasilnya, ya dia akan mengambil jalan tersebut. Ya seperti kita ketahui, sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa di kampung-kampung, di perumahan dan sebagainya, itu ada yang nempel-nempel sesuatu. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat, karena peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Jadi kok ada orang tiba-tiba berhenti naik motor terus mendekati tiang listrik atau menaruh sesuatu yang menurut kita tidak lazim ya. Nah, itu perlu dicurigain ya? Perlu dicurigai. Kemungkinan itu salah satunya adalah narkoba. Nah, jadi berdasarkan data di kami yaitu tahun 2020 sampai 2021 memang paling tinggi jenis narkotika. Kemudian dilanjutkan oleh psikotropika. Nah, di situ kasus yang cukup mencengangkan yaitu diungkap oleh BNN di mana truk atau jaringan dari luar Jawa masuk ke Bali dan itu sudah siap diedarkan. Jumlahnya kurang lebih hampir 4 ton. Ya Allah, 4 ton narkoba. Mengerikan ya. Mengerikan. Nah, kenapa? Karena Bali sampai saat ini merupakan tempat yang mereka anggap sebagai tempat yang Safety place ya, paling aman. Bukan safety ya, kalau safety lebih enak untuk mengedarkan. Berdasarkan data di kami, orang Bali, justru orang Bali yang banyak. Wow. Setelah itu diikuti oleh orang luar non-Bali tapi sudah berdomisili di Bali, kemudian turis. Turis ini balik turis Pengedar domestik, bukan. Pemakai dulu. Turis domestik, baru setelah itu turis mancanegara. Nah, sehingga itu klasifikasinya ya. Nah, sehingga saya tertarik ini diundang oleh panitia. Masya Allah. Nah, antum mengundang saya untuk isi acara. Wah, ini merupakan salah satu mungkin ikhtiar saya. Besok kalau kelak di hari akhir kita akan ditanya apa yang penting saya sudah pernah nyampaikan. Itu termasuk Ustadz mungkin ya Ustadz. Nah, jadi seperti itu sehingga tentunya ini peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Jadi mulai dari pengedar, pemakai dulu, pemakai itu bisa jadi
penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba ini ada yang disengaja dan tidak disengaja. Yang tidak disengaja apa? Ya itu contoh mungkin ditaruh sama temennya. Terus dugem lah ya, dugem hiburan malam dan sebagainya. Tiba-tiba ada operasi rahasia polisi, cek urin. Nah, aduh saya nggak tahu apa-apa nih, saya cuma minum. Ternyata minumannya diisi narkoba. Nah, yang kedua adalah klasifikasi lagi, memang dia pemakai, karena ada kecanduan. Nah, terus yang paling berat lagi yaitu pengedar. Nah, itu klasifikasi sesuai dengan undang-undang. Nanti kita kulik lebih dalam, tapi menurut saya ini saja dulu sekilas dan ancaman hukumannya. Kalau ancaman hukumannya bagi pemakai saja maksimal 4 tahun. Pemakai saja 4 tahun? Pakai saja 4 tahun. Nah, tapi kalau pakai habis itu ngedar, nah, rata-rata orang ngedar kemungkinan pasti make, karena kan nyoba. Nah, tapi orang juga mengelak kadang. Dia pengedar pura-pura pemakai. Nah, ini. Jadi kita harus bisa, polisi pasti tahu caranya kok. Begitu dia kadar make itu berapa, kadar ngedar itu berapa. Nanti itu rahasia lah ya. Nah, itu teknis penyidikan. Nah, jelas kalau untuk pemakai dia ancaman maksimal 4 tahun. 4 tahun. Nah, tapi kalau untuk pengedar itu sampai hukuman mati. Jadi dari 4 tahun seumur hidup sampai hukuman mati, tergantung dengan ya jumlahnya itu. Berarti minimalnya seumur hidup. Minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun. Pengedar minimal 4 tahun. 4 tahun. Ya. Maksimal. Nah, kalau tadi pemakai maksimal 4 tahun. Ya. Karena kalau seandainya kita tahu keluarga kita ada yang menggunakan, nah itu lebih baik langsung lapor, baik lapor ke polisi maupun lapor ke. Nah, ini yang penting ini. Nah, sehingga yang bersangkutan tidak dikenakan pidana, tetapi langsung direhabilitasi. Karena menurut undang-undang yang terbaru, dia dianggap sebagai korban. Itu tadi mungkin nggak sengaja, terus ketagihan. Nah, dia kan udah jadi korban ini. Tapi dia sebenarnya nggak pingin ini, tapi gimana namanya udah sakau, mungkin nanti Pak Dokter yang akan menjelaskan kan masalah kecanduannya tadi. Karena efek dari narkoba ini adalah candu. Candu itu jelas dia nagih lah ya. Nagih lagi. Nagih. Nggak mungkin dia berhenti. Kemungkinan agak sulit dan itu butuh rehabilitasi yang baik dari sisi medis maupun dari sisi agama. Nah, seperti itu Mas Badi. Ya. Jadi karena sekali lagi Indonesia ini kalau secara geopolitik Indonesia merupakan negara berkembang yang akan menjadi negara maju. Sumber daya kita luar biasa. Semua ada ya di Indonesia. Suatu saat seperti minyak bumi dan sebagainya itu akan habis. Dan kita lihat sekarang sudah mulai ada mobil Tesla ya. Mobil listrik ya. Itu sumbernya adalah nikel. Nikel ada di mana? Di Indonesia. Sehingga negara-negara maju tidak ingin Indonesia menjadi negara maju. Jadi dibiarkan itu dirusak dengan narkoba. Anak mudanya ya. Anak mudanya. Karena apa? Generasi inilah nanti yang akan menggantikan generasi tua. Jarang yang orang tua pakai. Data saya lebih banyak di umur 30 ke atas. Nah, ya, anak-anak mudanya mulai direcoki tapi dengan yang kecil-kecil dulu. Nah, ini kan butuh peran serta masyarakat. Nggak mungkin polisi bergerak sendiri, BNN bergerak sendiri. Karena ada supply, ada demand. Supply nggak ada demand, ya kami kerjakan semua di supply dan demand. Nah, masyarakat di mana? Ya berarti di supply-nya mungkin. Atau di demand-nya. Nanti ada trik-triknya lah. Siap. Ya. Oke, Mas Tri, ini ada pertanyaan. Tadi menyinggung masalah pandemi gitu kan. Kita tahu Bali ujung tombaknya pariwisata. Ketika pariwisata nggak ada pandemi ini, kan anjlok sekali nih. Otomatis tadi seperti kata Mas Tri, keluarga atau orang-orang juga pasti memikirkan gimana caranya perut gitu kan. Nah, datanya Mas Tri, apakah ada sekarang peningkatan pengedar atau seperti apa? Karena kan tadi dibilang seperti itu. Ada nggak seperti itu? Iya. Makanya itu kan saya sampaikan. Ini data dari 2020 itu 759. Wow. Kayaknya gitu ya. Itu untuk narkotika saja ya. Bali ya? Ya, seluruh Bali. 750-an Bali. 759 kasus. Nah, di 2021 baru sampai Mei saja sudah 316. Udah setengah lebih kan? Nah, secara logika silakan kabarin sendiri. Kira-kira naik apa tidak? Itu baru setengah loh. Iya, ini baru sampai bulan Mei. Bulan Mei itu berarti 5 bulan. Iya, baru 5 bulan, belum sampai setengah. Nah, ini tentunya ini mengkhawatirkan bagi kita. Tapi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Tentunya, ayo bareng semua elemen masyarakat kita bergerak. Yang guru agama Ustadz, nanti
terus menyampaikan bagaimana bahaya narkoba. Rekan-rekan dari medis juga sama. Nah, selain juga berat, rekan-rekan medis ya, menangani pandemi ya. Nah, seperti itu. Siap. Mungkin Pak Dokter gimana dari sisi medis mengenai narkoba ini? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai narkoba sendiri. Yang mana narkoba sendiri kan secara definisinya kan dia singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, yang mana zat narkotika sendiri artinya itu adalah sebuah zat yang mana bisa berasal dari alami, terus sintetik, semi-sintetik, yang mana dia tuh bisa memiliki efek, bisa bagi yang menggunakannya bakal mengalami penurunan kesadaran, rasa halusinasi, dan juga penurunan daya rangsang dari si pasiennya sendiri atau penggunanya sendiri. Itu dari definisi sendiri. Yang mana si obat-obatan narkoba sendiri itu dapat mengakibatkan si penggunanya mengalami ketergantungan. Nah, yang mana kan, jadi ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, si obat tersebut bisa masuk, kan macam-macam ya narkoba. Ada yang diminum lewat tablet atau juga bisa dikonsumsi kayak ganja gitu kan, biasanya dia dihirup lewat dia lewat paru-paru masuk ke darah, dia masuk ke otak juga. Nah, setelah dikonsumsi dengan berbagai macam cara itu, dia masuk ke otak, yang mana dia membuat rasa happy, bahagia biasanya. Beda-beda tiap narkoba sebenarnya. Namun intinya si pasien itu akan merasa ada yang happy, ada yang senang. Pokoknya dia mendapatkan efek tersebut. Halu lah ya. Bisa halusinasi dan lain-lain. Bahasanya halu. Yang mana lama-kelamaan si otak kita itu beradaptasi karena dia tuh kasarnya kita mendapatkan efek obat ketika pertama kali kita misalkan kita pertama kali makan obat-obatan dengan dosis misalkan 1 tablet, kita sudah merasa senang. Namun karena otak kita beradaptasi dan lain-lain, kita membutuhkan dosis yang lebih bisa sampai 10 kali dosisnya dan lain-lain. Nah, ketika terjadi kondisi tersebut itu sudah dinamakan ketergantungan. Seperti itu. Itu merupakan namanya kalau di medis istilahnya terjadi toleransi. Jadi kita membutuhkan dosis yang lebih untuk mendapatkan rasa yang sama. Nah, namun apabila si obat tersebut dicabut, si pasien itu akan mengalami kondisi yang namanya sakau. Saya beri contoh, salah satunya adalah opioid, nama zatnya. Apa itu opioid? Itu seperti opium ya? Opium, iya betul. Jadi sebenarnya opium sendiri itu kan asal mulanya tuh dari buah popi. Buah popi. Jadi buah popi itu sebenarnya nggak ada kopi. Dari P. Betul. Bukan dari bunga popi, sorry. Iya. Nah, si bunga popi itu dulu tuh berguna di kesehatan tuh sebagai obat penghilangnya rasa nyeri. Betul. Nah, zaman-zaman dulu terus seiring perkembangnya waktu, dibuatlah bentuk sintetiknya. Jadi ada untuk heroin, terus morfin, kodein itu kan obat batuk. Nah, itu tuh turunan dari bunga itu juga. Sebenarnya semuanya sama. Ya, terus ada fentanyl yang biasa buat bius dan lain-lain, oksikodon. Terus pokoknya intinya semuanya tuh obat penghilang rasa nyeri. Nah, ketika ketika pasien itu mengkonsumsi obat tersebut, dia bakal merasa senang dan juga kemudian bahagia. Selain itu, apabila si zat tersebut dicabut, kan itu merupakan basicnya dia kan obat penghilang rasa nyeri. Ketika dicabut, si pasien tersebut akan merasa nyeri sekujur tubuh. Sakitnya benar-benar sakit yang membuat si pasien itu tuh biasanya sampai tiduran, kayak gitu saking sakitnya. Terus juga dia bisa halusinasi, mimpi buruk dan lain-lain, sampai si orang tersebut mengkonsumsi obat tersebut lagi. Dan bila dia mengkonsumsi lagi, dia bakal menjadi lebih enak selama 15 menit, 10 menit setelah dia mencabut obat tersebut lagi, dia bakal sakau seperti itu lagi. Jadi ketergantungan itu emang sangat-sangat berbahaya. Berat ya ketergantungan itu ya. Tapi bisa nggak ketergantungan itu bisa dihilangkan nggak, Dok? Bisa. Tapi prosesnya lama ya? Prosesnya lama dan ketika kan tergantung dari dosisnya. Semakin banyak kita mengkonsumsi, otomatis otak kita semakin rusak kan. Bisa sampai ke otak rusak. Betul. Bisa. Jadi ada banyak komplikasi pasca pasien tersebut mengkonsumsi narkoba. Tergantung dari jenisnya apa dan lain-lain. Kalau misalkan pasiennya menggunakan narkoba yang dihisap, yang masuk paru-paru, dia tuh kan ngerusak paru-paru juga. Pasiennya bisa TBC setelah meskipun narkobanya udah selesai, misalkan mau sembuh, tapi pasiennya itu kena TBC, terus
kanker paru. Seperti Efeknya itu. ke sana ya? Bisa. Dan selain itu juga si bagian hati itu bisa rusak juga. Bisa kena hepatitis B, C. Karena kan hepatitis B sama C itu penularannya dari jarum suntik. Kalau kita menggunakan jarum suntik bersama gitu-gitu bisa kena hepatitis B, C, HIV, HIV juga. Tuh kalau dari segi medisnya. Terus selain itu juga banyak yang menjadi pelupa karena rusaknya di otak kan. Jadi setelah dia mengkonsumsi obat-obatan tersebut, sudah sembuh, tapi masih ada gejala sisanya itu. Terus kan selain itu juga ada sanksi dari segi moralnya, jadi kayak di keluarga nggak dipercaya dan lain-lain. Terus mungkin dari sisi yang lain mungkin sering berbohong karena mungkin mengakibatkan karena dia nggak ada duit mencuri. Berarti sedikit ya. Berarti dia lebih parah dari homer alkohol gitu ya. Betul. Homer. Karena ini sangat membuat si pasiennya itu bertergantungan lebih jauh, lebih adiktif rasanya. Betul. Kalau homer itu kan diminum, ya mungkin kalau orang taubat dia berhenti. Betul. Tapi meskipun alkohol juga bisa merusak ke bagian hati dan lain-lain juga. Enggak, tapi artinya kan bisa berhenti, kemungkinan peluang berhenti ada. Betul. Nah, tapi kalau yang ini kan pasti akan ketergantungan. Iya. Ngeri. Dari segi syariat gimana Ustaz masalah ini Ustaz? Sebenarnya syariat itu terakhir nanti. Pinter Ustaz ini. Ya, karena kan kesimpulan seperti apa. Tapi ya kalau melihat ternyata, makanya saya katakan tadi, ternyata dia lebih parah daripada khomer. Kalau khomer kan kalau orang peminum tuh, kita lihat dalam hadis itu, sholatnya tidak terima 40 hari. Tapi Rasul katakan siapa yang memang bertaubat Allah akan terima taubatnya. Tapi siapa yang tidak mau taubat dia akan diberikan, ada sebuah, saya lupa namanya, airnya, yang mana air itu adalah nanah-nanahnya orang penduduk neraka. Bagi orang yang sudah dikasih tahu tidak boleh minum khamr. Nah ini tentu narkoba dia lebih parah. Ya, dia lebih parah karena memang dalam istilah Islam itu ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada 5. Jadi hampir dalam semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itu insya Allah hampir semuanya itu mengandung 5 unsur. Atau bahkan salah satunya dan sebagainya, yaitu melindungi agama, jiwa dan sebagainya, kehormatan. Nah, ini salah satunya melindungi akal. Ini akal harus tetap terjaga. Kalau akal ini hilang, orang gila. Makanya salah satu syaratnya orang istilahnya beribadah, dia harus berakal kan gitu. Kalau dia berakal baru terhitung sah. Nah, kalau sekarang akalnya hilang, ini kan sudah merusak, berarti merusak akal. Terlebih dari amalin ini. Jadi lebih parah kondisinya, berarti lebih parah daripada khomer. Nah itu Allahu a'lam. Nah dok, ini pertanyaan. Biasanya kan seseorang sebelum dia mengenal dunia narkoba pasti ada jalan untuk menuju ke sana. Apakah melalui misalnya dari pergaulan atau mungkin dari coba-coba minum homer atau bagaimana, kan pasti ada tingkatannya, nggak langsung yang berat langsung blek gitu atau gimana? Betul. Saya setuju akan pendapatnya Pak Badrimin ya. Ya memang pintu masuk narkoba kan sebenarnya pertama yang paling berpengaruh menurut saya sih lingkungan. Jadi benar, kayak sebenarnya yang berperan penting dalam pertama kali orang mencoba narkoba itu menurut saya peran orang tua. Jadi orang tua tuh harus bisa benar-benar menjaga anaknya, tahu anaknya pergi kemana, pengeluaran dia tiap bulannya gimana. Karena kan yang namanya narkoba itu nggak murah. Dia pasti mencari uang lebih, bisa dia mencuri barang atau dia menjual barang-barang di rumah. Terus juga kan kita sebagai orang tua kan kita harus, jadi sebenarnya kalau menurut saya yang penting adalah orang tua tuh harus membuat si rumah itu nyaman bagi anak. Jadi anaknya tuh kalau misalkan butuh apapun ya ke rumah, nggak dia mencari tempat lain. Misalkan dia punya masalah tapi dia malah mencari keluar, mungkin ke klub malam dan lain-lain, yang mana kan banyak juga perdagangan seperti itu di klub malam. Betul. Yeah. Nah sekarang dari sisi kepolisian, seberapa bahayanya sih dari sisi hukum ya bagi orang yang misalnya nyoba narkoba dulu nih, terus bergaul dengan teman yang mungkin karena terlalu akrab gitu kan, akhirnya coba deh kayak gitu tuh. Gimana dari pihak kepolisian? Apakah orang tersebut kena nggak hukum gitu? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa
Kalau seandainya dia sebagai pemakai ini ada kategori 2. Ya tadi itu. Iya, tadi ya. Yang tidak disengaja dan yang disengaja. Nah, itu tetap kena semuanya. Tetap kena semua. Wow. Tetap kena semua, tetap 4 tahun maksimal. Tapi kalau seandainya orang tuanya atau dia melaporkan diri bahwa dia sebagai pemakai, otomatis langsung rehabilitasi. Jadi tidak dikenakan sanksi pidana. Karena menurut undang-undang dia sebagai korban. Nah, gitu Mas Badri. Jadi kami di kepolisian khususnya Polda Bali itu melakukan upaya-upaya mulai dari preemptif, preventif sampai represif. Mungkin preemptifnya dengan cara ya salah satunya seperti ini. Kita melakukan talkshow dengan berbagai kalangan, kemudian berbincang-bincang dan sebagainya lah. Terus kemudian preventifnya dengan cara patroli ke tempat-tempat yang rawan narkotika. Terus Babin Kamtibmas kami atau penyuluh-penyuluh Kamtibmas menyampaikan hal-hal tersebut di kampung-kampung yang rawan narkotika, bahwa ini loh seperti ini loh dan sebagainya, termasuk sanksi hukumnya. Nah, yang represif adalah reskrim. Jadi unit narkoba, Direktorat Reserse Narkoba, mereka melakukan penangkapan, baik terhadap pemakai maupun sampai dengan pelaku pengedarnya. Nah, supaya apa? Supaya memberikan efek jerah bahwa hal itu tidak boleh, bahwa hukum itu memiliki efek kepastian hukum, pasti dihukum, efek jerah, supaya jangan ada yang melakukan lagi. Tapi kan seperti kita ketahui sampai sekarang masih ada terus, masih ada terus. Tapi kenapa ya? Tapi itu tantangan, tantangan menurut saya. Sekali lagi karena yaitu kita terdesak ekonomi. Saya lihat faktor ekonomi salah satunya itu. Terus juga yang kedua faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu yang paling penting. Seandainya kita sudah jauh dari anak kita, nah itu harus ditanda tanya dalam diri kita, ada apa anak kita sejauh. Apalagi dia punya gejala-gejalamu tadi dokter belum cerita tuh, kalau seandainya pakai ganja dia kebiasaan atau gimana dah. Nah, itu yang itu kenapa? Sekali lagi lingkungan keluarga, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat melihat temannya kok seperti itu, nah langsung Afwan nih, langsung berapa sih harganya itu? Enggak, maksudnya kan sampai nanti saya bingung nih kalau saya nanti jawab loh Bapak. Jadi ini berdasarkan ini aja ya, keterangan aja ya. Jadi berdasarkan keterangan khusus di Bali ini sekitar 500.000 per 0,00. Nah, sedikit kecil sebenarnya. Kecil sebenarnya. Nah, karena apa? Di sini sudah sampai ini. Mungkin kalau belinya di sebelum Bali atau masih pokoknya lebih murah. Karena kan itu dipecah lagi sama dia. Dipecah lagi, kecil-kecilnya dapat segitu aja udah 500.000. Bisa untuk ini ya Ustaz ya, ngasih makan apa ya Ustaz ya. Nah, iya. Memang sangat disayangkan. Awalnya dia bahkan dikasih dulu. Contoh, dikasih dulu? Contoh dikasih dulu. Kasih dulu, marketing dulu. Satu. Terus dia mulai pakai, kok enak. Minta lagi. Udah, enak kan? Mulai dia sakau. Ya, udah nih kamu tak kasih, tapi kamu jualin. Sekian. Nah, ada yang kayak gitu juga. Cara-cara untuk ini ya? Marketingnya itu. Nah, terus yang terakhir lagi ya itu. Udah nggak bisa jualan, dia butuh banget tubuhnya. Jual barang yang ada di rumah orang tuanya. Makanya kalau tiba-tiba kok barang saya hilang ya, barang saya hilang, nah itu hati-hati. Baik itu di rumah kos-kosan maupun di rumah sendiri. Orang tua harus lebih waspada. Intinya adalah kuncinya komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga ya. Kalau komunikasi keluarga terjalin hangat dan sebagainya, otomatis permasalahan seperti narkoba, perceraian dan sebagainya mungkin tidak akan terjadi. Tetapi kalau rumah tangga sudah hancur, keluarga sudah amburadul ya, siap-siap. Nah, itu sudah menunggu semua itu. Pak Tri, nah bagaimana sikap kita ketika mengetahui ada orang sekitar kita yang pecandu seperti itu? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, contoh kayak ada yang nempel-nempel tuh, ada yang nempel-nempel. Ya mungkin mau kencing kali. Ya kan kita bisa tahu. Iya. Karena kita kan juga manusia. Iya, betul. Kita tahu kencing itu gimana sih? Kan nggak mungkin kencing kok lama banget terus nempel-nempel sesuatu. Nah itu videoin aja. Sekarang kan kamera rata-rata handphone sudah ada kameranya. Betul. Nah, udah video dulu. Habis itu laporkan ke ada Babin Kamtibmas. Atau kalau langsung ini ke Polres atau Polsek terdekat juga boleh. Siapapun yang dipercaya laporkan dulu. Nah, nanti kita akan kumpulkan begitu sudah itu semacam puzzle ya. Puzzle menjadi sebuah rangkaian. Oh, ini loh pelakunya si ini. Nah, di situ. Jadi jangan mengambil suatu langkah tindakan sendiri juga. Takutnya nanti malah terjadi sesuatu, malah yang rugi
masyarakat itu sendiri kan kasihan. Iya, intinya dilaporkan kepada pihak yang memang berkompeten gitu ya. Iya, boleh ke Polda, Polres, atau Polsek terdekat. Nah, Atau Babin, karena Babin itu melekat di tiap desa. Iya. Iya. Jadi harus kenal sama Babinnya nih. Kondisinya adalah ketika kita tahu nih orang pemakai seperti itu adalah teman kita misalnya kita. Nah, kita akan melaporkan si Fulan tuh, cuman sanksinya kita adalah bakalan jauh dari dia gitu. Itu nggak masalah kan? Ya nggak masalah, karena Yang penting kita selamat ya kan? niat kita kan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, langsung lapor saja. Bahkan orang tua pun, kalau seandainya tidak melaporkan atau melindungi anaknya, kena. Ada sanksi hukumnya. Orang tua yang tidak melaporkan anaknya. Tidak memakai, tidak mengedarkan, tapi dia tahu kondisinya, Dia tahu. nggak melaporkan, kena. Dia malah kena. Lebih baik ya yang menyembunyikan kena. Mungkin nanti Ustadz lebih ke fatwa hukumnya orang tua yang seperti itu gimana Ustadz. Jadi supaya semuanya, kalau semuanya mengawasi, pasti tidak akan terjadi lagi seperti ini. Tapi kalau masih lemahnya pengawasan dan juga kelompok-kelompok sindikat tersebut masih mengedarkan dengan masif, ya otomatis kejadian ini akan terulang dan terulang dan terulang. Kan kita tidak mau seperti itu ya? Iya. Nah, Dari dokter gimana dokter? Dari tadi kan membahas tentang narkoba. Ya, Saya ingin ngejelasin dari perzat-zatnya. Gimana sih sebenarnya ciri-cirinya orang yang menggunakan? Gimana sih kita bisa tahu kan sebenarnya salah satu yang kita takuti ternyata anak kita sendiri pakai tapi kita tuh nggak tahu anak kita tuh pakai. Ada aja ciri-cirinya kan? Ada. Jadi kayak cuma ceritakan pertama dari ganja kali ya. Dari ganja. Jadi ganja tuh kan dia tuh cara makainya tuh dia dilinting gitu. kayak rokok gitu ya? Kayak rokok gitu, tapi bedanya dia kan kalau kita ngerokok kan asapnya kita nggak hirup lagi. Nah kalau ini tuh asap yang keluarnya kita hirup, yang dihirup tuh asapnya. Jadi kayak ngerokok tapi dia ditutup gitu full di hidung. Bong gitu ya? Kayak gitu. Gini, Gitu. Kayak ngerokok tapi gini. Gitu. Jadi asapnya kalau ngerokok, Iya. Jadi kalau ganja dihisap lagi. Betul. Masuk lagi. Karena yang nikmatnya tuh dari ini asapnya itu ya. Ciri betul. Ciri. Iya. Pelit deh itu. Nah, ciri-cirinya tuh kalau misalkan kita nemu di kamar anak kita ada uang kertas yang dilinting atau bekas uang kertas yang ada bakarannya seperti itu. Uang kertas? Iya, biasanya bisa pakai uang kertas. Termasuk itu rokok. Termasuk bukan styrofoam apa? Aluminium foilnya, betul. Aluminium foilnya rokok itu bisa. Bisa. Jadi kalau misalkan ada itu mungkin bisa dicurigain ke arah pemakai gitu. Terus dari gejalanya sendiri biasanya pas orangnya itu ketawa-ketawa. Jadi lucu atau enggak dia bakal ketawa-ketawa terus. Kayak orang gila jadi. Iya. Hilang akal. Hilang akal ya. Betul. Dan juga selain itu juga lapar biasanya. Lapar banget. Jadi makannya banyak terus ketawa-ketawa terus jadi kayak misalkan ada temannya cerita sedih dia tetap ketawa atau gimana. Nah, untuk gejala putus zatnya biasanya dia kayak bengong, diem terus kayak satu detik tuh kayak kerasa 1 menit lama gitu. Kalau misalkan dia pakai lagi dia ketawa-ketawa lagi. Kalau intinya gelisah ya. Gelisah ya begitu dia nggak pakai ya. Iya, kayak ada rasa pengen pakai lagi gitu. Betul. Itu yang paling ringan ya? Itu iya betul. Kalau parahnya bisa sampai gangguan jiwa. Ya Allah. Gitu. Terus kan ganja juga berkembang ya. Jadi kan yang konvensional tuh memang yang dari tanaman, tapi kalau nggak salah akhir-akhir ini saya pernah dengar kalau misalkan ganja itu ada yang berbentuk jadi vapor juga. Jadi dia dicampur di liquid vapor gitu. Vapor yang kayak rokok gitu. Vape. Vape. Jadi ini ada saya tambahin ya. Jadi ada kasus di Jakarta. Tapi pengungkapannya di sini. Jadi sindikatnya ada di sana, dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro, tangkapnya di sini pelakunya. Pelakunya di sini? Ya, karena ada namanya biji seperti biji merica. Jadi dia diimpor dari negara Eropa, bahasa Jerman. Jadi dimasukkan di dalam kardus, tahu kardus itu seperti itu karton ya. Jadi di dalam karton itu kan ada sela-sela. Iya betul. Jadi biji-bijinya itu dimasuki di dalam itu. Jadi tidak terdetek dan itu dianggap sebagai biji merica. Padahal begitu sampai di Indonesia ditanam di sini menjadi tanaman dan itulah salah satunya ganja juga. Sejenisnya gitu. Karena dia bukan buatan atau sintetik tapi berasal dari tanaman. Nah, itu ngeri kan. Nah, itulah diekstrak menjadi vape. Cairan liquid yang digunakan oleh anak-anak sekarang ya. Vape bukan ngerokok tapi nge-vape. Nah, itu menimbulkan efek yang sama.
Ngeri ya Ustaz ya. Dokter ya. Dokter kan tadi cerita terkait itu, nah ini saya tambahin. Nah lanjutin lagi Pak Dokter. Nah makanya misalkan kita juga harus waspada berarti kan. Jadi kan kalau misalkan kita kan kadang nyoba vapor orang atau lain-lain, nah itu juga kita harus waspada karena kan ada yang ternyata dicampur dengan ganja gitu-gitu. Jadi ternyata karena seiring perkembangnya waktu kan narkoba juga bentuknya nggak itu-itu aja. Jadi dalam melakukan berbagai hal kita harus waspada. Kalau misalkan kita di luar ditawarin apapun dari teman kita, dari pergaulan dan lain-lain, kita harus ekstra waspada. Karena takutnya benda tersebut ternyata memang narkoba, kan ada yang lollipop atau apa gitu. Lollipop ada. Ya, bentuknya aneh-aneh sekarang. Iya. Permen anak-anak. Permen anak-anak, betul. Oh ya pernah baca ya, pernah lihat di berita. Justru permen anak-anak tuh ada narkobanya. Iya. Berarti mereka mengincar anak kecil juga sebagai itu ya. Walaupun dikasih kadarnya kecil ya. Yang penting biar ngasih dulu kan, nge-fly dulu. Nggak usah gitu. Ibon itu loh. Ibon. Lem. Oh lem. Lem aja kita lama-lama kan fly. Rasain itu dah. Itu memang belum masuk kategori ya. Biasanya di anak-anak jalanan, di pinggir jalan gitu. Itu anak Lemfox biasanya. Lemfox atau Ibon. Ngelem biasanya ngelem. Itu paling murah beli. Ya Allah. Berarti sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa istilahnya bahaya. Nah, itu tadi kan bahas yang masalah tanaman ya. Nah, mungkin yang dari sintetiknya mungkin ini kali ya boleh yang ekstasi sering beredar kan ekstasi. Ekstasi itu kalau dari dia kan pil, itu warna-warni biasanya si ekstasi itu. Nah biasanya orang ekstasi itu banyaknya di klub malam. Kenapa di klub malam? Jadi efeknya tuh kalau misalkan orang pakai ekstasi itu dia tuh nggak bisa diem, pengen joget terus atau apa. Kalau duduk tuh dia nggak bisa duduk. Jadi dan kalau itu mohon maaf nih, kalau zikir berarti zikirnya bukan ya? Bukan gitu ya Ustaz ya? Mohon maaf, salah Ustaz. Biar kita tertawa dulu ya, nggak usah terlalu stres ini. Sekali. Berarti yang dipakai para, sorry tuh saya, para artis itu kemungkinan itu ya, sehingga mereka aktif di panggung segala macam. Dia nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya, terus menghilangkan demam panggung mungkin bisa. Suplemen ya. Kan sebenarnya ada dua ya. Ada ekstasi, ada amfetamin. Amfetamin itu sabu ya. Sabu. Nah, kalau artis kayaknya lebih cenderung ke amfetamin. Iya, betul. Hmm. Kalau amfetamin itu efeknya dia nggak tidur 3 hari, nggak makan 3 hari. Kuat, betul. Iya. Tapi sekarang bayangkan aja badan kita yang harusnya istirahat 8 jam, tiba-tiba diforsir 3 hari nggak tidur. Nah, otomatis kan langsung habis tenaga itu. Itu selesai efeknya. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan amfetamin itu buat kurus. Nah, dia buat kurus tuh. Wah, itu tadi tuh yang yang kamera nggak pede, nah. Jangan sampai pakai amfetamin ya. Jangan. Ada merusak. Ya Allah. Berarti intinya ada apa istilahnya? Ada celah untuk bisa masuk ke sana melalui jalan terkecil dulu ya. Mungkin dari pergaulan teman-teman dikasih rokok dulu gitu kan. Nah, pertanyaan ke Mas Tri. Mungkin nggak dalam rokok itu kadang-kadang dikasih begituan untuk membuat candu? Bisa ya. Bisa. Kan kata mungkin. Iya. Mungkin. Ya kan nanti ketahuannya pada saat tes urin. Tiba-tiba nih saya atau dari kepolisian dapat informasi masyarakat, anak-anak di sana lagi kumpul-kumpul, lagi pesta narkoba. Wah, langsung kita datangi, cek urin semua, yang ketangkep positif, udah langsung angkut. Kena pasal pemakai ya. Maksimal 4 tahun. Nah, itu. Nanti kalau dia bisa membuktikan bahwa ini ya bisa rehab. Gitu. Gimana Ustaz? Kalau masalah ini Ustaz? Kuncinya di Ustadz ya nanti. Jadi hukumannya seperti apa tuh Ustadz? Jadi bukan cuma hukum di dunia kan? Saya kan hukum di dunia. Di sana itu gimana Ustadz? Kalau kita kembali ke syariat, sebenarnya kan yang ada dalam hukum itu adalah khamr. Ya. Karena di zaman itu kan belum kenal yang namanya narkoba. Belum ada. Tapi di sana ada sebuah kaidah memang dalam sebuah hadis dikatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Meskipun sedikit ya Ustaz. Ya nanti, setiap khamr hukumnya haram. Sehingga dalam riwayat yang lain dikatakan qaliluhu wa kasiruhu haram. Sedikitnya itu sudah haram, apalagi banyak. Cuma di sini kan
Ini secara hukum kita di dunia. Dan bahkan kalau ya di khamr itu kan dia harusnya nanti didera. Kalau dalam syariat hukum Islam dia didera. Nah, cuman kalau dalam hukum narkoba ini memang dia bukan termasuk, ya istilahnya bisa dikatakan hududnya lain. Bukan hudud dia masuknya, takzir. Takzir itu ya istilahnya secara hukum diserahkan kepada penguasa. Kira-kira mana yang bisa memberikan efek jerah. Kalau hudud itu kan sudah ada aturan syariatnya. Semacam orang berzina yang muhson dirajam. Kalau enggak muhson dicambuk dan dia diasingkan selama 1 tahun. Muhson itu yang sudah punya istri ya? Ya, sudah pernah menikah. Itu kan aturannya sudah ada. Nah, ini belum pernah ada kasus ini, tapi ada dalam Islam namanya hukum ta'zir. Ini diserahkan kepada penguasa. Makanya tadi saya lihat, Masya Allah, ya mungkin efeknya nih karena membahayakan, bukan hanya membahayakan diri sendiri, bahkan orang lain pun akan ikut. Kan efeknya ini efek domino, semuanya akhirnya kena. Bahkan dia bukan hanya dia saja, nanti ngajak anak yang lain dan sebagainya. Akhirnya generasi kita ini adalah generasi yang rusak. Nah, ini ke depannya. Nah, kalau kita secara agama itu hukum, belum lagi di akhirat. Yang tadi saya katakan, orang yang minum khamr tidak mau bertobat saja, nanti di akhirat dia akan diberikan nanah. Minumannya nanah dari siksa penghuni neraka. Apalagi yang begini. Dalam hadis yang dikatakan la dharara wa la dirar. Orang itu tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Ini kan sudah parah kondisinya, melebihi daripada khamr itu. Bahkan nanti ujungnya merusak akal, bisa menjadi orang gila. Ini udah tidak diperkenankan. Nah, maka dari itu, Masya Allah, kita diskusi bersama di sini dari pihak aparat, kemudian dari pihak medis dan sebagainya, dalam rangka untuk mudah-mudahan ini sebagai salah satu langkah bagi kita bersama, ya sebagai salah satu pencegahan. Ya, supaya tahu sebagian kita masyarakat kita istilahnya menutup diri dalam hal seperti ini. Itu biasa. Saya anggap ini dianggap yang biasa. Kalau keluarganya dia yang kena gimana? Ini kan tidak pernah merasakan. Kadang-kadang inilah kekurangan masyarakat kita, ya, kurangnya kesadaran. Nah, mari kalau kita secara berbicara tentang agama, kita bangun lingkungan yang baik. Ya, terutama dari keluarga kita, nanti harus kita betul-betul ekstra pengawasan. Makanya Al-Quran sampai mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Berarti di sini tanggung jawab kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi keluarga kita menjadi tanggung jawab kita semuanya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan acara-acara seperti ini terus ada, insya Allah. Saya berharap ya nanti ada informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk umat ini. Mudah-mudahan dengan sebegini ini insya Allah akan menjadi catatan baik amal kita diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berarti adanya syariat ini untuk syadud dzari'ah saja. Ya, betul, harus ditutup. Yang harus ditutup ya. Celah sekecil apapun untuk menuju ke arah sana harus ditutup. Harus ditutup. Kalau dibuka sedikit takutnya melebar ya. Pasti. Ditutup buka sedikit pasti akan apalagi orang-orang kita senangnya gitu, mencari celah. Celah. Iya. Nah, ini ke Mas Tri, ada nggak dari sisi penggunaan narkoba, tanda kutip penggunaan narkoba yang diperbolehkan dari sisi positif? Oh, kalau ini bukan ke saya dong. Kalau saya pasti yang ke negatif. Yang positif terus pasti ke medisnya. Ada nggak, Dok? Tentunya banyak. Takutnya gini, ada masyarakat yang hanya mungkin karena dia sangat-sangat tanda kutip gitu kan, sedikit terus ketangkep. Nah, maksudnya gitu. Tetap nggak boleh. Nggak boleh. Karena aturannya udah jelas. Narkotika itu digunakan untuk apa? Kan berarti untuk medis. Berarti harus ada pengawasan dokter. Itu juga dosisnya tepat. Betul. Kalau dia pakai sendiri, dasarnya apa? Alasannya itu pakai sedikit. Iya nggak apa-apa sedikit. Tapi kalau ketangkap urinnya terima sendiri kan gitu. Karena dia sudah menyalahgunakan narkotika bukan. Berarti harus ada pengawasan dokter ya. Betul. Karena tadi itu kata Ustadz, jaga diri sendiri. Dan gimana dia mau jaga diri sendiri kalau dia pakai aja nggak tahu kadarnya. Betul. Takutnya bisa nanti bisa over ya. Artinya bisa enak nih, ketagihan lagi. Itu dia. Alasannya memang namanya manusia kan nyari celah dan nyari alasan. Betul. Tadi kata Ustaz nyari celah. Nyari alasan. Nah, gimana Dok dari sisi medisnya, Dok? Ada nggak zat adiktif yang bisa digunakan untuk kesehatan?
Oh, sebenarnya banyak ya. Banyak ya? Banyak, iya. Contohnya pada terapi asma, biasanya kan dia kalau asma kan dia seumur hidup terapinya, nggak mesti seumur hidup, tapi biasanya di masa muda sampai berapa tahun nggak kambuh, baru di stop. Nah, salah satu obatnya yang dikasih itu kodein. Nah, jadi, nah sedangkan ya kodein itu kan termasuk kalau misalkan ini juga bisa menjadikan jadi zat adiktif juga. Kalau misalkan dikonsumsi yang banyak. Nah, contoh lainnya tuh kayak obat batuk gitu. Kayak obat itu kan sebenarnya obat batuk. Boleh nyebut merek nih? Nggak masalah. Nah, tapi kadang digunakan secara salah. Jadi kan harusnya kita minum misalkan 3 kali 1. 3 kali 1 tuh kita minum 3 kali dalam sehari. Sekali minum cuma 1 saset atau 1 tablet. Tapi kan kalau misalkan orang yang pengguna itu minumnya tuh 1 mangkok. Betul. Ada 1 mangkok? Ada itu. Untuk mendapatkan efek fly-nya. Jadi Informasi untuk kepolisian nih. Nanti apa nih? Belinya 1 mangkok. Maksudnya untuk bisa mendapatkan efek itu memang harus tinggi sekali. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak sengaja tiba-tiba mabuk, ya nggak mungkin sih. Kalau misalkan kita ngikutin saran dokter dan lain-lain sesuai semuanya, insya Allah aman. Karena kan kalau misalkan itu juga untuk mendapatkan obat-obatan tertentu, itu kan harus menggunakan resep. Jadi itu tidak dijual bebas. Jadi aman. Insya Allah gitu ya. Cuma nanti saya takutnya habis ini langsung orang pada nyoba masuk 1 mangkok gitu. Yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu, ini yang bahaya. Ini bahaya. Jangan ditiru. Disclaimer ya, jangan ditiru. Disclaimer jangan ditiru ya, ini bahaya. Kalau kalian nyoba-nyoba dan ketahuan sama polisi, hati-hati. 4 tahun. Hati-hati. 4 tahun loh, 4 tahun. Nanti mereknya disensor aja, Tit. Nanti tim editor yang akan ya. Baik, mungkin ini terakhir untuk semuanya. Mungkin ada pesan-pesan dari kepolisian, medis, mungkin dari sisi agama kepada masyarakat yang menonton atau yang menyaksikan program ini, karena mungkin kita nggak tahu nih, mungkin ada di sampingnya mereka, di belakangnya mereka, atau justru orang-orang terdekat mereka yang justru saat ini terkena hal begituan gitu. Mungkin dari kepolisian dulu, Mas Tri. Kalau kami sih bersinergi dengan BNNP, itu memiliki tagline yaitu War on Drug. Jadi perang terhadap narkoba dan obat-obatan ini. Sehingga ayo kita jaga diri kita sendiri, jaga keluarga kita dan lingkungan kita. Jangan pernah sesekalipun mendekati narkoba. Karena begitu kita mendekati, dia tidak akan pernah meninggalkan kalian. Nah, itu. Begitu dia akan menempel terus seumur hidup. Rusaknya seumur hidup. Rusak dari sisi otak dan semuanya. Itu makanya. Ini satu pertanyaan nih, Mas Tri, untuk Mas Tri. Ada nggak dari sisi kepolisian, ketika orang sudah selesai memakai begituan, sudah beberapa tahun, cuman ketika dites masih positif, itu ada nggak seperti itu? Oh, kalau itu tentunya dari sisi medis ya? Kalau dari kami kan begitu sudah selesai, kami serahkan berkas itu kepada JPU dan sebagian dihukum sampai dieksekusi oleh jaksa, hakim, sampai dimasuk lapas dan dia bebas, udah di luar kami, tapi kami tetap melakukan pengawasan. Contoh si A, Fulan habis keluar dulu kasus narkoba, kita awasi kesehariannya. Apakah dia masih kembali lagi ke lingkungan itu atau tidak? Nah, kalau dia masih kembali, terus dia dites positif lagi, ya masuk lagi. Kan gampang. Jelas, undang-undangnya udah jelas. Apalagi sampai terkadang, nah ini yang mengerikan ini. Jadi nambah agak panjang. Ya nggak apa-apa, santai aja Mas. Peredaran banyak di lapas. Nah, itu kenapa tuh? Saya belum pernah masuk lapas, saya belum bisa menjawab. Tetapi kalau mungkin Ustadz yang sering ada yang berkonsultasi terkait di dalam lapas mungkin ya, atau mungkin dokter juga sama, silakan menyampaikan. Takut saya salah ngomong. Nah, makanya kan saya juga ini karena apa, berdasarkan data, yaitu terungkap. Saya soalnya kajian di sana. Di lapas. Di lapas. Pertanyaannya anak-anak apa? Ustadz kalau habis pakai, boleh jadi imam. Nah, berarti kan itu sebenarnya saya terus terang saya tanya, emang masih pakai di sini? Iya, semuanya bilang iya. Wow. Tapi saya tidak berani men-track, tapi tidak. Saya cuman ya Allah. Bahkan dalam kurun waktu berapa bulan yang lalu, ada salah satu pegawainya yang membawa masuk
Wow. Dan itu memang langsung ditinggal. Saya khawatir kalau kajian takutnya ditempel di jaket saya, enggak bisa. Itu yang saya takut. Itu makanya. Ya Allah. Hati-hati. Jadi inilah yang ngeri malah sumbernya ada di situ. Bahkan sehingga begitu masuk di sana yang anggapannya tingkatnya kelas 1 SD malah nanti keluar di 1 SMP. Iya, banyak dalam arti meningkat juga. malah. Betul, Takutnya betul. memakai, habis itu malah ngedar. Nah ini yang diwaspadai. Jadi kami malah lebih mengawasi teman-teman atau mantan-mantan pelaku itu. Jadi tatapannya biar tajam. Iya betul. Karena apa? Supaya mereka tahu siapa. Iya. Kami serius menghadapi masalah ini karena ini merusak generasi. Generasi muda ya, generasi bangsa. Iya. Karena hilang kita akan digantikan oleh Iya. anak-anak muda itu. Betul. Kalau anak-anak muda diracunin, diberikan hal begitu, rusak negara kita, bangsa kita, generasi kita rusak. Makanya ngeri ya. Nah, Ngeri ya? pesan saya itu jangan pernah mencoba, nyicipin aja nggak boleh. Deketin orang-orangnya pun jangan ya kalau Deketin bisa nggak ya. boleh. Begitu udah tahu dia pakai, udah diemin aja, nggak usah jauhin. Jauhin. Nah, seperti itu. Dari dokter gimana, Dok? Oke, terkait dengan narkoba ini ya. Intinya adalah kita nggak boleh sama sekali mendekati atau mencoba-coba yang namanya narkoba. Karena itu bukan karena kita lemah iman atau apa jadi mencoba lagi, tapi memang zatnya itu yang sudah merusak otak kita. Jadi memang membuat otak kita bertergantungan dan kebanyakan dari mereka banyak yang overdosis, ada yang apa endingnya kalau kasarnya setelah dia mencoba kebanyakan kalau nggak meninggal ya gila dan itu. Dan efeknya akan bisa jadi bikin kriminal ya. Betul. Atau efeknya ke satu keluarga kena semua, domino. Domino, nggak cuma dia doang yang dirugikan tapi satu keluarga penuh gitu. Wow. Dan mungkin kebanyakan dari mereka karena tahu itu sangat berbahaya, dari keluarganya juga sudah tidak diterima, jadi kembali ke lingkungan lama dia, jadi pakai lagi Makin parah ya. makin parah, Buang. betul, dibuang. Ya Allah. Ustaz? Saya doa ini. Baik, yang pertama pesan saya untuk para orang tua ini terutama. Biasanya kan kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada, hampir anak-anak yang kena ya disebabkan kurangnya komunikasi antara orang tua dengan si anak. Nah di sini sebenarnya dalam Islam, masya Allah, orang tua itu masya Allah bukan hanya datang pergi bekerja, pulang datang langsung tidur, tidak ngurus sama sekali. Ini kan sebagian banyak kita menganggap seperti itu, pendidikan sudah di tangan ibunya. Padahal betul-betul yang menjadi tanggung jawab tonggak di sini adalah orang tua, seorang ayah. Nah, begitu juga seorang ibu, semuanya. Nah, di sini peran penting sekarang komunikasi yang baik. Kemudian bahwasanya orang tua juga betul-betul harus dari sekarang merubah dirinya. Jadi kan mohon maaf istilahnya, buah itu tidak akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, berarti orang tua harus merubah sikap. Ya, termasuk dia harus betul-betul, artinya hampir kalau saya mohon maaf ini, saya lihat kalau lihat kasus-kasus yang ada, orang tuanya mohon maaf X gitu. ya, atau ya orang tuanya jauh dari, ya istilahnya jauh dari masjid. Ya, jauh dari masjid, akhirnya anak ndak terurus, orang tua sibuk dengan urusan masing-masing, akhirnya anak pun mencari tempat curhat yang lain. Nah, ini yang saya khawatirkan. Maka dari itu orang tua betul-betul harus perhatian dan ingat bahwasanya harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Kemudian kita sebagai anak muda ini yang dari dikatakan sama Mas Tri dan sebagainya, mendekati saja jangan. Berarti di sini lingkungan. Ini kan biasa lingkungan nih yang menjadi, kalau kita lihat dalam bahasa syariat, hampir ketika orang bertaubat disuruh pisah. Jangan lagi bergaul sama itu. Kalau kita bergaul sama saja, karena sebagaimana dalam hadis, orang yang berteman itu kan seperti tukang besi, kan gitu, tukang besi atau dia tukang parfum. Nah, ini kan ada pengaruh berarti. Makanya dalam hadis dikatakan bahwasanya seseorang itu almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat siapa temannya dia. Kalau sudah sama temannya sama orang-orang itu ya tidak jauh-jauh. Tapi kalau temannya sama istilahnya sama remaja masjid, insya Allah tidak jauh-jauh. Nah, jadi hati-hati dalam memilih teman. Ini sangat berpengaruh. Ingat, ada dalam firman Allah Ta'ala ya, yang jelas itu sangat, maksudnya ada nanti orang yang menyesal.
di hari kiamat dia menyesal telah menjadikan si ini sebagai temannya yang dulu pernah ngingetin dia malah dijauhi. Akan terjadi penyesalan di akhirat seperti itu. Maka jangan salah memilih jangan salah memilih kawan. Cari yang betul-betul yang paham lah ya. Kalau bisa teman-teman yang baik, komunitas yang baik, insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan cara kita seperti ini paling tidak ini sebagai langkah kita ya. Mudah-mudahan nanti generasi kita, generasi ke depan, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi, jaga semuanya ya. Mudah-mudahan Indonesia ini juga dijaga dari hal-hal yang ingin merusak semua, merongrong Indonesia ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Itu termasuk ini ya, pemirsa ini, penonton. Silakan. Ya kan, penonton kan berarti ini. Betul. Salah satunya besok nggak nyesel deh. Betul. Ini. Ya. Karena kan kita mengajarkan kebaikan. Betul. Tadi kan Ustadz ngomong gitu soalnya. Jadi menyampaikan bahwa jangan salah pilih teman, jangan salah pilih channel berarti. Kan gitu ya Ustadz. Jangan salah pilih channel, karena channel yang baik ini nanti yang akan mengajak ke surga lah. Oh iya, masya Allah. Ini jatahnya Mas Badri. Nanti dia harus nutup ini. Aduh. Berarti, sebenarnya pengen nutup ya, cuman ada yang mau ditanyakan, cuman ya udah tutup aja. Mau tanya apa lagi? Enggak ke dokter sebenarnya. Dokter. Ada nggak indikasi seseorang tuh terkena? Indikasi awal. Indikasi awal beda-beda tergantung zatnya sebenarnya. Iya. Sesuai tadi yang disampaikan, ganja beda, sabu beda, ini beda semua. Ada yang keringat dingin. Kalau misalnya ada orang lewat masjid ketakutan, itu parno, udah tingkat tinggi. Jadi ngeliat polisi itu udah kayak, weh. Mohon maaf, kalau lagi dari segi harga lagi, mana lebih mahal, sabu apa yang tadi itu? Morfin. Gramnya ya. Rata-rata hampir sama sih. Nggak ada yang murah sih. Nggak ada yang murah. Artis juga sama, kan manusia juga artis. Cuma bagi dia murah. Kita kan mahal 500.000, tapi bagi artis 500.000 kayak beli kacang. Jadi memang rata-rata segitu, Ustaz. Kalau udah sampai di tingkat konsumen rata-rata 500 minimal. Udah dapat. 500.000. Udah dapat. Walaupun cuma 0,000. Itu pembeli loh. Pembeli loh. Iya. Ya Allah. Makanya tuh tadi, contoh nih, si Fulan udah jadi pengedar. Dia dapat kiriman 1 gram. Dipecah lagi sama dia. 1 gram tuh bisa jadi 5 paket, 0,02 namanya. Nah, 0,02 tadi dijual 500.000 lagi. Jadi untuk berapa tuh? Itu dari 1 gram, contoh. Nah, itu yang satu truk tuh 4 ton ya kalau gimana coba? Itu berapa M gitu? Kan masuk Bali itu ya, Mas ya? Apa ini? Yang tadi itu 4 ton itu. Dari kiriman dari Banyuwangi sini. Makanya kan ini nggak main-main lagi. Berarti Bali merupakan pasar bagi kelompok-kelompok tersebut. Nah, berarti musuhnya mereka siapa? Kita ini ya. Iya kan, lingkungan yang baik ini tadi. Dan Indonesia masuk segitiga emas ya? Ya mau dikatakan segitiga emas atau segitiga perak saya nggak ngerti. Yang jelas ini pasar. Bali ini pasar. Aduh. Jadi semua tuh mengarah ke Bali, Jakarta, Jawa ya khususnya. Jalurnya dari mana? Udara, laut, darat, masuk semua. Bali ya. Memang di Indonesia ini ada produsen ganja lah ya, karena di sana tumbuh subur ya. Iya, kita tahu lah. Satu provinsi tahu. Tapi kalau yang ini lain-lainnya rata-rata dari luar. Nah hebatnya lagi, sudah mulai diproduksi di Indonesia. Nah, itu berarti kan, itu tadi yang saya sampaikan yang kecil tadi itu dari luar. Yang kayak merica itu. Kayak merica itu bisa dibuat di sini. Dari vape lagi kan, siapa coba ngajarin itu? Jadi vape loh. Anak muda, kalau sudah begituan ya Allah. Makanya Ustadz harus lebih banyak siar lagi terus sambil ngajarin terus. Besok saya mau Jumat ini kayaknya. Iya. Karena apa? Kita baru tahu, oh ya ternyata diminumin air nanah penghuni neraka itu kan. Nah, itu kan udah bikin bulu merinding itu. Taunya nantilah masih. Karena hukum seperti itu tidak segera. Bedanya itu. Ya. Kalau segera dihukum, contoh nih, tertangkap narkoba langsung ditembak mati.
pasti orang nggak ada yang mau. Betul. Ya kan? Tapi karena prosesnya harus lama, terus belum ada Komnas HAM. Betul. Ini. Nah, akhirnya kan nggak jadi hukum mati seumur hidup nanti ini lagi remisi ya lewat lagi. Berarti efek jerahnya kurang efektif dalam beginian ya. Ada satu sisi efektif, ada satu sisi tidak efektif. Karena kan Indonesia ini kan dinamis ya. Iya betul. Permasalahan itu kan dinamis, jadi tidak bisa langsung satu letter lock. Tapi kalau seandainya kita tidak bernapas, kita mati pasti. Iya. Cabut napas kita, dicabut napas kita, pasti mati. Mati. Otomatis nggak ada yang mau pakai narkoba. Iya betul. Ya kan? Coba kamu pakai narkoba, napasmu langsung hilang. Nggak ada yang mau pakai. Iya. Benar. Tapi karena masih aman-aman aja. Siap. Masya Allah. Diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Dan terima kasih sudah hadir juga di forum ini untuk Ustadz, Mas Tri dari kepolisian, kemudian dari Dr. Bagas. Ucapkan terima kasih banyak, dan pemirsa, kita akhiri saja ya perbincangan pada kali ini, yang mana kita sudah membahas tentang bahayanya narkoba, terus bahaya juga bagi lingkungan, bagi diri sendiri terutama, kemudian lingkungan, dan yang lainnya itu efeknya domino nanti. Makanya Anda nih jangan coba-coba narkoba. Apapun jenisnya jangan dicoba, kalau bisa dijauhin, bahkan dibuang kalau ada. Kalau ada menemukan teman atau orang yang kita kenal pemakai atau pengedar segala macam, cepat laporkan ke Babin Kamtibmas sebelum Anda yang diciduk nanti oleh Mas Tri. Baik, demikian saja ulasan kita pada hari ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.